gue juga pakai kaos nih hari ini, terserah. Karena sekarang juga orang tuh lagi ngebahas bahwa buat wanita kata terserah itu berarti juga sebenarnya kata menolak. Kalau cewek lu ajak makan ya terserah. Sebenarnya itu dia punya keinginan yang lain. Tuh hati-hati dengan kata terserah dari wanita. Alhamdulillah ya, ternyata dia tuh memilih gue nggak ngelihat sesuatu materi apa yang gue miliki gitu. Kan gitu maksudnya, Nda beneran nggak ngelihat apa-apa pas waktu nikah. Kalau Nda lihat ya mungkin pingsan kali Nda. Poligami sampai 3 istri. Kok ngomong 3 istri kayak gini sih? Maksudnya ngizinin gitu? Hah? Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, abang-abangan gue, adik-adikan gue kembali lagi di Taman Curhat. Oke, buat dia Narji Lover, sekarang suasananya agak beda nih. Gue sekarang lagi berada di kawasan Bintaro, ini di Taman Jajan Bintaro ya. Tempatnya tuh enak banget, bersih, lu bisa jajan atau hangout ke sini. Nah, Makanannya juga banyak banget ya? banyak banget. Ini salah satunya kita ada Pordis Kitchen ya. Itu salah satu tempat baru di sini. Nah, sekarang kita pengen ngobrol dulu tentang kembali lagi deh soal pernikahan. Karena sekarang orang lagi ngobrolin tentang pernikahan lah, Pernikahan, ya. pernikahan dini lah, poligami lah. Poligami sampai 3 istri. Kok ngomong 3 istri kayak gini sih? Maksudnya ngizinin gitu? Hah? Berani. Berani. Enggak, ada kata berani maksudnya. Loh, dengan kata berani berarti maksudnya ya enggak ngizinin aja kalau ya berani, maksudnya gitu. Nda izinin. Hah? Izinin. Catat. Silakan aja. Catat ya. Ada yang ngizinin loh. Izin dulu ke Pekalongan maksudnya. Ninda, mungkin abang-abangan gue, adik-adikan gue pengen tahu ya, sebenarnya sebelum kita mengulas yang lain, Nda pada saat nikah sama Ayah tuh Nda ngeliat apa sih yang Nda lihat? Nda nggak ngeliat apa-apa sih ya. Ya, alhamdulillah ya, ternyata dia tuh memilih gue nggak ngelihat sesuatu materi apa yang gue miliki gitu. Alhamdulillah, makasih ya. Bukan gitu maksudnya. Nda beneran nggak ngeliat apa-apa pas waktu nikah. Kalau Nda lihat ya mungkin pingsan kali Nda. Nyakitin ya. Gue udah GR banget loh. Yang gue pikir tuh nggak ngelihat materi, nggak segala macam. Jangan gampang GR makanya. Nah ini Nda, ini kan gue juga pakai kaos nih hari ini, terserah. Karena sekarang juga orang tuh lagi ngebahas bahwa buat wanita kata terserah itu berarti juga sebenarnya kata menolak loh. Itu sebenarnya dia nggak mau, tapi kata halusnya itu terserah. Jadi kalau lu abang-abangan gue, ini yang laki-laki ya, kalau cewek lu ajak makan ya terserah. Sebenarnya itu dia punya keinginan yang lain. Enggak, bisa jadi gini. Kalau pacarnya ngajak makan gitu ya, si cewek itu pengertian ya. Pengertiannya dalam arti ya dia tahu kantong si pacarnya. Jadi ya udah mendingan terserah mau mutusin makan yang mana, yang mahal apa yang murah gitu. Bisa juga loh. Tapi kalau Ayah pelajarin, kata terserah dari Nda itu kadang-kadang itu sebenarnya yang Nda nggak mau, ya udah terserah Ayah. Itu tuh kalau udah mentok, ya terserah Ayah. Tapi sebenarnya begitu udah pulang atau udah di tempat duduk kita ngobrol, ya. Iya. Banyakan sih itu sih. Banyakan lagi ngambek, terus memang bukan kemauan kita, tapi kita nggak enak ngomongnya, jadi ya udah terserah gitu. Tapi kalau misalkan Ayah kayak milih baju atau milih apa, Nda ngomong terserah tuh karena Nda udah percaya pilihan Ayah tuh bagus, jadi ya udah terserah Ayah gitu. Bukan cuma menolak, enggak. Ini satu pelajaran buat lo, abang-abangan gue, adik-adikan gue, ya. Kalau perempuan itu, kalau yang buat kita terserahnya itu benar-benar terserah. Tapi kalau kita buat udah percaya. Tapi kalau buat pilihan bareng, kata terserah itu sebenarnya ada pilihan lain atau dia nggak mau. Itu dia tuh. Kayak waktu pacaran dulu ya, Nda inget banget tuh. Waktu itu dia jemput kan, pulang terbang. Terus Nda udah ganti baju, mau makan di mana gitu kan. Maksudnya ya peka dong kalau misalkan pacaran tuh pengen makannya di kayak kafe, terus suasananya ada live musik gitu. Terus
yang nggak terlalu rame gitu. Terus tapi kita muter di mana ya? Udah deh di sini aja. Milihnya malahan yang tempat yang rame. Terus akhirnya dia makan apa? Indomie doang. Nggak ada live musik, nggak ada food court ya kalau nggak salah. Tapi gitu waktu di mobil dia ngomongnya terserah. Ya emang. udah kalau terserah kan gue yang ngikut. Penumpang katanya terserah, Captain. Begitu udah terserah tapi pulang cemberut. Nah, itu hati-hati dengan kata terserah dari wanita. Nah, itu kita udah ngebahas soal terserah nih. Nah, itu juga sekarang kan terserah netizen tuh. Kadang-kadang orang juga namanya penampilan orang, pada akhirnya netizen itu banyak berkecimpung, banyak nimbrung, terlalu banyak komen, akhirnya kata terserah untuk pelaku seni atau orang yang menjadi instagramable atau selebgram itu juga jadi berubah pikirannya karena pendapat-pendapat dari netizen. Kan sekarang lagi viral nih Anda ya. Ya. Akhirnya salah satu pemain sinetron itu Sinetron ya. harus ya rezekinya loh, dia lagi bagus, dilihat orang, ditonton orang, Perannya bagus. perannya bagus. Tapi ada tapinya. Nah, Anda sebagai wanita itu gimana? Kalau Anda sih ngelihatnya karena bukan sisi seni atau peran atau gimana ya, ngelihatnya karena dia umurnya sih ya masih 15 tahun gitu. Jadi ya sangat disayangkan milih peran itu gitu. Tapi kalau misalkan dari segi seni, peran, segala macam dia sih aktingnya bagus gitu. Oh iya. Terus tapi di sisi lain ya memang kita kan negara hukum ya, ada perlindungan anak segala macamnya. Ya gitu, balik lagi sama ada aturan lah ya. Aturan ya. Oke, itu kan kita sekilas balik cuman itu doang. Kenapa nanyain soal pernikahan itu segala macam karena di Indonesia itu kan banyak sekali istilah pernikahan gitu kan. Iya. Nih ada istilah kawin lari. Itu mungkin gayanya ayam kali ya. Kawin lari. Lari kawin, udah kawin lari lagi. Biasanya gitu. yang nggak disetujuin sama orang tua gitu ya. Nah, Anda mandang itu gimana, Nda? Sebenarnya pernikahan itu sih bukan cuma kita berdua ya, harusnya keluarga juga. Karena kawin lari itu nanti ujung-ujungnya juga kalau ada apa-apa kita balik lagi ke keluarga gitu. Nggak ada suatu permasalahan yang nggak bisa diselesain, pasti ada jalan. Idih, gitu. Nggak nyangka loh. Istri gue bisa berkomen seperti itu. Kan udah dewasa ya. Iya, anak udah 3 ya. Anak udah 3. Nah, itu tuh kalau ada lagi nikah di bawah tangan gitu kan. Itu bingung tuh kalau nikah di bawah tangan gitu. Tangan siapa gitu? Pas lagi nikah di bawah tangan gitu. Panas apa? Jadi nikahnya di bawah tangan gitu. Ya kawin siri lah. Kawin siri. Ya kalau sirinya siri gading sih ya karena harganya agak mahal ya. Kalau kawin siri mungkin ada beberapa halangan gitu ya yang mungkin belum bisa untuk menuju ke nikah secara hukum gitu. Secara negara. Iya, secara negara. Tapi kalau diniatkan benar-benar emang kita nikah siri aja gitu. Ya itu tergantung pilihan masing-masing orang, personal orang. Kita juga nggak bisa yang komen, mungkin ya memang mereka dari awal komitmennya kayak gitu ya nggak bisa disalahin juga. Gitu. Iya, alhamdulillah sih Anda sekarang udah mulai banyak ngerti tentang pernikahan gitu ya. Padahal ayah tuh nggak pernah. Nanya maksudnya gimana sih waktu itu? Ya maksudnya kawin siri, terus yang belum apa nih? Yang belum kau sebut apa nih? Kawin siri, terus kawin lari, terusnya ada kawin gantung. Kawin gantung apa tuh? Itu ayah juga pernah dengar kawin gantung. Apa pas dia kawin itu? Terus, dianya gelantungan di pohon gitu. Itu monyet dong yang nikahnya. Kawin gantung. Terusnya ada istilah kumpul kebo. Kumpul kebo. Dan manusia itu kadang-kadang segala sesuatu menyalahkan hewan ya. Hewan itu menjadi manusia yang berbuat, hewan yang kena loh. Orang manusia yang berdua tinggal satu rumah, belum ada ikatan, belum ada pernikahan, kumpul kebo. Kebo aja nggak pernah kumpul, kasihan. Orang yang punya masalah dilarin bilangnya kambing hitam. Kambing hitam, iya benar. Kambing hitam aja nggak pernah punya masalah, gitu kan. Terus orang yang jago dibilangnya kuda hitam. Semua itu diibaratin dengan hewan. Hewan aja nggak pernah nyalin manusia. Ini duduk begini nih lama-lama bilangnya kesemutan. Semut. Iya bener ya. Semut aja nggak pernah. Kalau dia pegal bilang, ini keorangan nih. Orang sakit kakinya gede bilang kaki gajah. Kan? Itu ada lagi orang batuk-batuk dulu bilangnya flu babi.
flu burung. Ayah sendiri nggak pernah lihat tuh babi bersin. Babi bersin kayak apa coba? Yang masa bersin mau izin ayah dulu. Maaf ya, itu gue kalau Satpol PP nelpon tuh perasaan gue tuh deg-degan. Karena? Ya karena waktu kita pacaran aja kita pernah kan kalau lagi mesraan di mobil berdua gitu, suka ngeri juga. Ini ada mobil Satpol PP tuh. Kita kalau nggak ngerem ngebut gitu. Mesraannya paling apa sih? Pegangan tangan kan di mobil, nggak nyampe yang aneh-aneh. Ya itu kan udah ngomong di sini. Sebenarnya apa yang kita lakukan kan cuma kita berdua sama Tuhan yang tahu. Dulu Kita pas pacaran tuh siapa sih yang paling bucin? Ya gue jujur waktu pacaran tuh gue yang bucin banget gitu. Gue nggak boleh, gue tuh protektif banget, gue tuh posesif banget, gue yang cemburuan banget. Ya wajar dong kalau Anoman dapet Sinta itu Anoman jadi bucin ya wajar lah. Tapi begitu udah setelah menikah kebalikannya loh, dia yang bucin banget. Ya, karena ya pastilah takut kehilangan itu pasti. Terus ayah kan berkecimpung di dunia entertain kan, banyak biduan-biduan cantik, banyak artis-artis muda gitu kan. Ya pastilah. Dibilang bucin ya pasti orang suami istri kan. Gitu. Tapi kan waktu ayah meyakinkan, sebenarnya gue bukan bucin ya. Gue cuma ngebuktiin ke dia kalau gue tuh emang serius, gue sayang sama dia. Gue pengen jadiin dia tuh pendamping hidup gue, seumur hidup gitu. Nah, untuk meyakinkannya tuh, tapi anak sekarang itu suka aneh-aneh istilahnya. Misalnya bucin, padahal sih bukan ya, maksudnya bucin itu budak cinta ya? Iya. Enggak sih ya. Sebenarnya gini ya, gue mumpung gue berdua bini gue, itu satu kata yang paling gue nggak suka. Iya. Ada kalimat budak dalam bercinta. Karena yang namanya cinta itu adalah anugerah terindah yang diciptakan Tuhan hanya untuk manusia. Hewan, jin, malaikat itu tidak dianugerahi rasa itu, cuma manusia. Karena dengan rasa cinta itu manusia akhirnya bisa berkembang biak yang pertama. Yang kedua, dengan adanya cinta itu seorang itu saling bisa menghargai dan tahu cinta itu adalah satu benda yang nggak pernah kita bisa bentuk tapi bisa kita rasakan. Nah, kalau cinta itu ada bentuknya, ya kita bisa beli. Dan cinta itu adalah benda paling unik. Palsunya lebih mahal daripada yang asli. Palsunya lebih mahal daripada yang asli. Cinta palsu itu mahal enggak? Cinta palsu itu harus beliin tas mahal, harus beliin mobil, apartemen. Tapi kalau cinta asli itu murah. Hidup apa adanya, makan sepiring berdua, tidur setikar bersama. Itu namanya cinta yang asli itu lebih murah. Tapi kalau barang-barang suatu barang itu kan yang palsu lebih murah dari yang asli. Tapi cinta adalah benda paling unik. Cinta palsu itu lebih mahal daripada yang asli. Nah, alhamdulillah gue mendapatkan yang asli loh. Asli dalam arti gue nggak harus memberikan sesuatu, gue nggak harus dituntut tiap bulan ngasih segini. Tapi yang gue dapat adalah kebahagiaan yang benar-benar apa adanya yang gue bisa kasih, dia terima dengan baik. Nah, Anda sendiri merasakan cinta ayah seperti apa sih, Kanda? Aduh, kalau ditanya itu apa ya? Ya karena perempuan itu seneng banget dihargain, seneng banget dicintain, seneng banget dipanggil sayang gitu. Kayaknya ya pasti ya kalau dicukupin itu lebih seneng lagi. Cuma ya alhamdulillah ayah udah berusaha selalu nyenengin Anda. Itu sih. Nah, ini buat lu abang-abangan gue, adik-adikan gue, terutama ya dibuat lingkungan gue dulu. Satu lagi, nggak pernah dibentak sama sekalipun dipukul gitu. Kalau gue jujur, gue nggak pernah ngebentak, karena model kayak begini dibentak, bentakannya lebih kenceng. Gue diam gitu ya. Gue nggak pernah berpikir untuk memukul sekalipun, karena gue yakin gue mukul dia nggak nyampe. Tapi dia noyor gue dengan mudah gitu kan. Ini gue mau berpesan sama abang-abangan gue ada, dan terutama yang di lingkungan gue dulu yang dekat. Ini buat kru gue yang udah nikah, hargai perempuan, jangan pernah membentak sekalipun. Emosi seperti apapun juga kalau bisa masih menggunakan kata sayang. Yang belum nikah, ya lu mikir-mikir dulu deh. Pernikahan itu berat. Tapi itu mau nggak mau tuh beban hidup, bukan beban ya. Kewajiban hidup kita adalah ya kita punya pasangan. Nah, karena kita juga nggak bisa
Iya. hidup sendiri sampai kita menutup mata. Kalau prinsip gue seperti itu. Saling membutuhkan ya, saling melengkapi. Nah sekarang Nda apa yang Nda rasain di saat Nda hidup masih sendiri dengan hidup dengan ayah sebelum kita punya anak-anak deh? Ya kebebasan pasti, Nah, kebebasan. Terus punya aturan pasti beda. Terus yang ketiga itu ya saling kontrol diri aja. nah itu, ini kata kebebasan. Sebenarnya pernikahan itu bukan mengekang kebebasan kita. Kita adalah tetap manusia pribadi yang dilahirkan kita sendiri ke dunia ini. Tapi pernikahan adalah ikatan kita sendiri yang mengikatkan. Iya. Bahwa mengikatkan dua individu dalam sebuah pernikahan itu, lu bawa kebebasan dari awal, gua membawa kebebasan dari awal. Tapi dalam sebuah pernikahan, satukan kebebasan itu menjadi sebuah aturan. Yang biasa dia bebas dengan teman-temannya, gue bebas dengan teman-teman gue. Tapi dalam sebuah pernikahan itu bahwa kebebasan itu tidak boleh saling mengganggu kebebasan yang lain. Iya. Tapi ingat, kita juga terlalu bablas dengan kebebasan Bisa kita. kontrol diri. Kita harus kontrol diri. Di poin ketiga tadi Nyambung itu. ya. Padahal kita nggak janjian ya. Ya kalau malam aja kadang-kadang kita nggak janjian loh. Udah naluri. Kalau itu naluri banget gitu kan. Iya. Ayah nggak pernah meminta nih tatonya, oh udah tahu kok. Kalau ayah udah gelingsatan udah tahu tuh. Udah tahu. Kode. Nanti ya kita akan ngebahas lagi lebih dalam soal itu. Tapi yang sekarang ini kita benar-benar tentang pernikahan itu sendiri, bahwa pernikahan yang gue jalani selama 13 tahun ini dukanya banyak. Tapi gue nggak pernah memandang itu suatu kesulitan. Justru duka itu adalah kebahagiaan yang tersembunyi buat gue. Karena di saat awal nikah kita nggak punya apa-apa, tapi itu adalah bahagia tersembunyi. Artinya dengan gue memiliki sesuatu setelah gue mengalami masa krisis, gue lebih menghargai pendapatan kayak gitu. Nah sekarang ini Nda kan Pernikahan ya. nah pernikahan itu sekarang orang tuh sering banget ngebahas pernikahan gitu kan. Orang tapi maknanya nggak tahu bahwa menikah itu tidak sesederhana yang kita ucapkan. Iya. Orang kadang-kadang Terus beda juga kayak di sinetron. Kalau di wah sinetron, balik lagi ke sinetron. Nda. Ini keseringan nonton drama Korea asli beneran ya. Kadang-kadang gue tuh sekarang lagi agak empet nih sama bini gue. Kalau udah nonton drama Korea, apalagi kalau dia udah download yang berapa seri gitu, itu sering gue ajak ngobrol tuh nggak nyambung. nggak nyambung berapa Dan episode gitu ya. kadang-kadang dia pengennya tuh penampilan gue kayak gaya artis Korea loh, Bay. Rambut gue ya yang biar kayak Korea dikit dong, yang kayak gini. Sampai anak-anak dua-duanya ya. Anak gue dua-duanya udah dipotong rambut Korea. Kecuali gitu. abang. Enggak, maksudnya kalau yang belum pada nikah gitu ya, kan memang jangan juga berkeinginan boleh, tapi maksudnya jangan bayangin pernikahan itu seindah kayak di drama-drama Korea atau sebahagia kayak di sinetron. Ya bahagia mungkin, bahagia. Dan bukan seperti kisah cinta orang-orang India yang kita lihat di film. Joget-joget dulu gitu. Maksudnya kita juga punya punya apa sih namanya, bukan kesusahan ya, ada masanya gitu, ada masanya kita bahagia, ada masanya juga kita saling melengkapi gitu. Lu lahir itu udah bawa masalah, pasangan lu lahir bawa masalah. Nah di saat menikah itu kan dua masalah yang harus kita selesaikan bareng, itu intinya. Nah kalau gue sih intinya cuma begini doang, bahwa lu punya masalah, gue punya masalah. Tapi dalam pernikahan, masa lalu itu udah jadi masalah gue masalah lu. Iya. Jadi itu lebih mudah lagi menyelesaikannya. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan aja obrolan kita sore hari ini, karena cuaca udah mulai agak gelap dan mulai ada rintik-rintik hujan. Nanti kita lanjutin lagi deh soal ngebahas pernikahan. Yang penting sekarang gue sama bini gue, kalau ngebahas pernikahan itu adalah, meskipun gue udah 13 tahun nikah, selalu gue bahas. Ya? Masih seru. Masih seru sih. Karena patokan gue itu adalah selalu membicarakan masa lalu untuk belajar mengejar ke masa yang akan datang, kayak gitu. Nah, mau ngasih tips nggak? Tentang? Buat pernikahan, buat mereka tuh yang baru saja atau akan menikah. Yang akan menikah. Coba ayah dulu deh.
Kalau gue yang Pakarnya kalau pernikahan tuh ayah kayaknya. Pakar. kalau tips buat lo, abang-abangan gue ada dan gue yang masih jomblo, tips pernikahan itu yang pertama itu gue punya prinsip 3T. Yang pertama itu teliti. Teliti dalam memilih pasangan kita. Teliti dalam arti cari bibit bobot bebetnya. Pelajari keluarganya. Yang T kedua itu adalah ta'aruf. Nggak perlu pacaran lama-lama, yang penting lu tahu karakternya, segera menikah. Karena pacaran itu godaan setannya banyak banget. Nah, yang ketiga itu adalah tetangga. Jangan pernah hiraukan kata tetangga. Pandangan tetangga itu nggak ada yang benar buat kita. Yang dilihat itu yang jelek-jeleknya doang. Iya benar. Jadi 3T itu. Kalau dia sih nambahin aja, nggak usah ngelihat nggak usah iri sama pasangan-pasangan lain, yang ada aja di kita. Gitu. Jangan pernah bandingkan pasangan lu dengan pasangan orang lain. Iya, benar. Karena rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput di rumah kita. Padahal sih sama aja rumput-rumput juga. Nah, ini abang-abangan gue ada dan gue, mudah-mudahan lu nonton sampai terakhir. Tapi gue mau ngasih tahu ya, gue pengen minta clue deh dari lu. Kira-kira apa lagi yang harus gue bahas berdua bini gue? Iya, nanti di Taman Curhat juga ada Q&A ya. Q&A. Ditunggu. Dan gue thank you banget ya, Taman Curhat ini menjadi playlist yang sangat ditunggu oleh penontonnya di channel Abang Narji. Dan thank you buat dia Narji Lover yang selalu memberikan komen dan memberikan suatu dukungan buat channel kita, khususnya di Taman Curhat. Thank you ya. Terima kasih, doain kita sehat terus biar sering-sering konten ya. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Abang Narji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terserah kalian yang baik-baik ya.